Banyuwangi, kota dengan sejuta pesona di ujung timur Pulau Jawa, tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya. Di balik keeksotisan sunrise pertama di Indonesia dan budaya mistisnya, tersembunyi kisah-kisah yang mencekam. Pagi itu, kabut masih bergelayut di perbukitan Alas Purwo. Hutan yang dianggap suci dan angker oleh warga setempat ini menyimpan banyak misteri. Udara dingin menusuk tulang, dan suara burung hantu terdengar samar dari kejauhan. Pak Ruslan, seorang petani yang setiap hari pergi ke ladangnya, melangkah dengan hati-hati di jalan setapak yang berbatasan langsung dengan hutan. Aroma tanah basah menyeruak ke hidungnya setelah hujan semalam. Dengan sabit di bahu dan sekarung pupuk di tangan, ia berjalan perlahan, pikirannya dipenuhi rencana panen bulan depan. Namun, langkahnya mendadak terhenti. Di semak-semak dekat jalan setapak, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Sebuah kain putih lusuh tergeletak di antara rerumputan liar. Kain itu tampak basah dengan bercak merah kecoklatan yang sudah mulai mengering. Awalnya Pak Ruslan mengira itu hanyalah kain bekas yang dibuang sembarangan. Namun, ada sesuatu di baliknya yang membuat bulu kuduknya meremang. Bau anyir tiba-tiba menyengat hidungnya. Jantung Pak Ruslan mulai berdegup lebih cepat. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia meraih ujung kain dan menariknya sedikit. Sekelebat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Pak Ruslan menoleh ke arah hutan, tapi tak ada siapa-siapa. Angin berembus pelan, menggesek dedaunan dan menciptakan suara gemerisik yang membuat suasana semakin mencekam. Ia kembali menatap benda di hadapannya. Dengan nafas yang mulai memburu, ia menguatkan diri dan menarik kain itu sepenuhnya. Seketika, tubuhnya melemas. Di bawah kain itu, tergeletak tubuh seorang anak laki-laki, tak bergerak. Pakaiannya masih utuh, seragam putih merah khas anak sekolah dasar, tapi tubuhnya penuh luka lebam. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan kedua tangannya tampak kaku. Pak Ruslan mundur selangkah, kakinya hampir terpeleset di tanah becek. Dadanya terasa sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara di sekitarnya begitu dingin. Lalu suara itu terdengar. Samar seperti bisikan datang dari dalam hutan. Seolah ada seseorang yang menggumamkan sesuatu. Pak Ruslan menoleh dengan cepat, tetapi hanya kabut yang menyelimuti pepohonan. Tak tahan dengan ketakutan yang melandanya, ia berlari sekencang mungkin menuju desa. Langkahnya terhuyung-huyung, napasnya memburu. Setibanya di perkampungan, ia berteriak dengan suara yang mengguncang seluruh warga. Ada mayat! Mayat anak di tepi hutan! Geger. Dalam hitungan menit, warga berbondong-bondong menuju lokasi yang dimaksud Pak Ruslan. Ibu-ibu menjerit histeris, beberapa bapak-bapak mengucap istighfar, sementara anak-anak dilarang mendekat. Polisi segera dipanggil dan garis kuning dipasang di sekitar tempat kejadian. Namun ada satu hal yang membuat semua orang semakin bergidik ngeri. Tak ada laporan anak hilang di desa itu. Anak siapa ini? Bisik seorang ibu dengan wajah ketakutan. Di tengah kerumunan, seorang perempuan tua, Mbah Sarmi, berdiri diam. Sorot matanya tajam menatap ke arah hutan. Bibirnya bergerak perlahan menggumamkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Mereka sudah kembali. Siapa mereka yang dimaksud Mbah Sarmi? Matahari mulai meninggi, tetapi hawa dingin masih menyelimuti desa Sumbergondo. Kejadian pagi tadi masih membekas di benak warga. Penemuan mayat anak laki-laki di tepi Alas Purwo tanpa identitas dan tanpa laporan kehilangan. Di rumahnya yang sederhana, Pak Ruslan duduk termenung di balai-balai kayu. Cangkir kopi di depannya sudah dingin, tak tersentuh sejak tadi. Di luar, suara ibu-ibu yang masih membicarakan penemuan mayat itu terdengar samar. Darahnya belum lama mengering, pasti baru semalam terjadi. Suara Pak Karyo tangga sebelah terdengar di luar. Aku dengar kata polisi tidak ada tanda-tanda kalau bocah itu tersesat. Tapi kenapa bisa ada di pinggir hutan? Sahut yang lain. Pak Ruslan menarik napas dalam. Masih terbayang jelas di benaknya bagaimana tubuh anak itu tergeletak kaku di antara rerumputan. Tapi ada satu hal yang membuatnya tak bisa berhenti berpikir. Bisikan itu. Suara samar dari dalam hutan, lirih seperti memanggil seseorang. Ruslan. Pak Ruslan tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berembus pelan menggoyangkan daun-daun pisang di belakang rumahnya. Ruslan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Pak Ruslan berdiri, matanya menyipit mencari asal suara. Hatinya mulai tak tenang. Dari kejauhan, sosok Mbah Sarmi berjalan pelan ke arahnya. Perempuan tua itu mengenakan kain batik yang lusuh dan kebaya yang sudah mulai pudar warnanya. Tatapan matanya kosong, tetapi seolah menyimpan sesuatu yang dalam. Kau mendengarnya juga kan? Tanya Mbah Sarmi tanpa basa-basi.
Pak Ruslan terdiam. Bagaimana perempuan tua ini tahu? Mbah Sarmi melangkah lebih dekat, lalu menatapnya tajam. Itu bukan suara orang mati, Ruslan. Itu panggilan. Panggilan? Panggilan apa, Mbah? Pak Ruslan bertanya dengan suara serak. Mbah Sarmi tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sesaat, lalu berbisik, "Hutan itu sedang lapar." Pak Ruslan merinding. "Mbah, maksudnya apa?" tanyanya ragu. Mbah Sarmi hanya menghela napas panjang. "Sudah lama tak ada kejadian seperti ini. Aku harap aku salah, Ruslan. Tapi kalau benar yang kupikirkan, mungkin ini baru permulaan." Pak Ruslan tak bisa berkata-kata. Di kejauhan, dari arah alas Purwo, terdengar suara burung gagak bersaut-sautan. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti awan mendung. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi. Malam nanti, Pak Ruslan tahu, ia tidak akan bisa tidur nyenyak. Dan entah kenapa, ia merasa bahwa kejadian ini belum selesai. Malam itu, desa Sumbergondo diliputi kecemasan. Sejak ditemukannya mayat anak-anak laki-laki di pinggir alas Purwo, warga semakin waspada. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih awal, suara-suara perbincangan terdengar pelan di warung kopi, dan orang-orang enggan keluar rumah selepas maghrib. Di rumahnya, Pak Ruslan tak bisa tidur. Kata-kata Mbah Sarmi masih terngiang di kepalanya. Hutan itu sedang lapar. Apa maksudnya? Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar. Suara langkah kaki terburu-buru disertai teriakan yang membuat jantung Pak Ruslan berdegup kencang. "Tolong! Ada yang masuk hutan!" Pak Ruslan segera bangkit dan bergegas keluar rumah. Di jalan desa, beberapa warga berkumpul dalam kepanikan. Pak Karyo, tetangganya, tampak ngos-ngosan sambil menunjuk ke arah alas Purwo. "Siapa yang masuk hutan, Karyo?" tanya Pak Ruslan, masih mencoba memahami situasi. Pak Karyo menelan ludah. "Si Jono, dia katanya mau cari tahu siapa yang membuang mayat itu ke sana." Jono, pemuda desa yang sering bersikap nekat dan sok berani, memang terkenal selalu mencari sensasi. Tapi malam-malam masuk alas Purwo, itu bukan keberanian tapi gila. Beberapa warga mulai gelisah. Hutan itu bukan tempat sembarangan. Bahkan di siang hari orang-orang enggan masuk tanpa alasan yang jelas. "Kalau dia nekat, biarkan saja. Biar kapok," kata seseorang di antara kerumunan. "Tapi kalau dia nggak kembali?" balas Pak Ruslan. Suasana semakin tegang. Tak ada yang berani mengambil keputusan. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara jeritan terdengar dari dalam hutan. Suara itu menembus kesunyian malam, membuat semua orang terdiam. Beberapa perempuan menjerit ketakutan, sementara para pria saling berpandangan dengan wajah pucat. Pak Ruslan langsung bergerak. "Kita harus cari dia." Dengan beberapa orang membawa obor dan senjata seadanya, mereka berjalan menuju tepi hutan. Hawa dingin langsung menyergap begitu mereka memasuki gerbang alami alas Purwo. Angin bertiup pelan seakan membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Tak jauh di jalan setapak, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Jejak kaki. Jejak kaki. Jono masih jelas terlihat di tanah lembab. Namun yang lebih mengejutkan, jejak itu bercampur dengan noda darah. "Astagfirullah, apa yang terjadi sama bocah itu?" bisik salah satu warga dengan suara gemetar. Tapi yang lebih mengerikan, jejak itu berhenti begitu saja, seolah-olah Jono menghilang di tengah hutan. Pak Ruslan merasa tengkuknya merinding. Ada sesuatu yang salah di sini. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu bersahutan. Lalu, samar-samar dari dalam kegelapan hutan, terdengar suara yang lebih menyeramkan. Suara tawa lirik. Tapi bukan suara manusia. Semua orang langsung mundur dengan wajah pucat. "Lari!" seru seseorang. Tanpa berpikir panjang, mereka berbalik dan berlari sekencang mungkin meninggalkan hutan. Nafas mereka tersengal, jantung berdegup kencang. Saat mereka tiba kembali di desa, suasana semakin kacau. Ibu Jono menangis histeris, bertanya di mana anaknya. Tapi tak ada satupun yang bisa menjawab. Jono hilang. Dan satu hal yang pasti, ini bukan sekadar insiden biasa. Pak Ruslan menatap ke arah hutan yang kini kembali sunyi. Suasana desa Sumbergondo berubah drastis sejak malam itu. Jono hilang di alas Purwo, dan hingga pagi menjelang tak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa warga yang nekat mencari hanya menemukan jejaknya yang bercampur darah, dan suara tawa aneh yang membuat mereka lari ketakutan. Di rumahnya, duduk termenung, matanya sayu, tak bisa tidur semalaman. Ingatannya terus dipenuhi oleh kejadian di hutan. Suara tawa itu masih terngiang di kepalanya. Suara yang bukan milik manusia. Pintu rumahnya tiba-tiba diketuk keras. Tok! Tok! Pak Ruslan terlonjak. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri Ibu Sumi Bujono dengan wajah penuh air mata.
Pak Ruslan, tolong saya. Suaranya serak, penuh harap. Pak Ruslan menelan ludah. Ia tahu ini pasti tentang Jono. Saya mimpi. Pak. Bu Sumi mulai terisak. Saya mimpi Jono. Dia datang, dia ketakutan. Pak Ruslan diam. Dia bilang, Mak, tolong aku di sini, Mak. Aku nggak bisa keluar. Bu Sumi menangis makin keras. Tapi saya nggak tahu di mana sini yang dia maksud. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Suaranya cuma terdengar. Pak Ruslan bergidik. Mimpi seperti ini sering dianggap sebagai pesan dari orang yang masih hidup tapi berada di ambang kematian. Saya mohon, Pak, tolong bantu cari anak saya. Suara Bu Sumi semakin lemah. Pak Ruslan terdiam lama. Ia ingin menolak, ingin menjauh dari semua ini. Tapi hatinya tak tega melihat ibu itu begitu putus asa. Akhirnya ia mengangguk. Kita cari Mbah Sarmi. Dia pasti tahu sesuatu. Mbah Sarmi duduk di beranda rumahnya, mengunyah sirih seperti biasa. Ketika Pak Ruslan dan Bu Sumi datang, ia hanya melirik sekilas, lalu kembali memandang langit. Mbah, kami mau tanya soal Jono. Pak Ruslan membuka pembicaraan. Mbah Sarmi menghela napas panjang. Anak itu sudah dipanggil mereka. Pak Ruslan merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Mereka siapa, Bah? Tanyanya pelan. Perlahan, Mbah Sarmi menatap mereka dengan mata tajam. Yang sudah lama berdiam di hutan, yang diberi tumbal. Bu Sumi terkejut. Tumbal? Apa maksud Mbah? Mbah Sarmi terdiam sejenak lalu berkata pelan. Ini bukan pertama kalinya ada anak hilang di Alas Purwo. Pak Ruslan dan Bu Sumi saling berpandangan. Dulu, bertahun-tahun lalu ada kejadian serupa. Bocah-bocah hilang tanpa jejak. Lalu entah bagaimana ada orang-orang di desa yang tiba-tiba kaya mendadak. Pak Ruslan mulai memahami maksudnya. Pesugihan. Mbah Sarmi melanjutkan, aku sudah lama menduga mereka kembali, tapi aku tak punya bukti. Bu Sumi mulai menangis lagi. Tolong selamatkan anak saya, Mbah. Mbah Sarmi memejamkan mata, lalu mengambil segenggam beras kuning dari kantongnya. Ia menaburkannya ke tanah sambil membaca mantra pelan. Tiba-tiba angin bertiup kencang seolah membawa sesuatu yang tak kasat mata. Lalu sesuatu terjadi, terdengar suara dari dalam rumah. Mak, mak. Bu Sumi tersentak. Itu suara Jono, tapi anehnya suara itu tidak terdengar seperti berasal dari luar, seperti berasal dari dalam dinding rumah Mbah Sarmi. Pak Ruslan merinding. Mbah, itu suara Jono kan? Mbah Sarmi membuka mata. Bukan, bukan. Bu Sumi tersentak. Lalu siapa? Mbah Sarmi menatap mereka dengan wajah tegang. Malam itu, desa Sumbergondo tak lagi tenang. Setelah hilangnya Jono, suasana semakin mencekam. Warga tak berani keluar rumah setelah maghrib dan beberapa anak-anak dikawal ketat oleh orang tua mereka. Namun kecemasan semakin menjadi saat lebih banyak anak mulai hilang tanpa jejak. Pagi itu di tengah suara ayam berkokok, seorang ibu bernama Buwati menangis histeris di tengah jalan desa. Anakku hilang, suaranya menggema, menarik perhatian warga. Pak Ruslan yang baru saja keluar rumah langsung berlari menghampiri. Buwati, anakmu kemana? Buwati tersengal. Tadi malam dia masih tidur di kamar. Tapi paginya dia sudah nggak ada, Pak. Warga mulai berkerumun. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ini sudah yang kedua setelah Jono. Namun sebelum mereka bisa mencerna keadaan, teriakan lain terdengar dari ujung desa. Anak saya juga hilang. Seorang pria parubaya, Pak Slamet, berlari menuju kerumunan dengan wajah panik. Si Wulan gak ada di tempat tidurnya. Warga semakin geger. 2 anak hilang dalam 1 malam. Salah seorang ibu, Bu Murni, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ya Allah, ini kenapa? Pak Ruslan mengalihkan pandangannya ke arah Alas Purwo. Hatinya mulai dipenuhi firasat buruk. Sementara itu di antara kerumunan, seorang lelaki tua berdiri diam dengan wajah muram. Dia adalah Pak Wijoyo, ayah dari anak laki-laki yang ditemukan mutilasi di pinggir hutan beberapa hari lalu. Matanya tampak kosong, seolah kehabisan air mata. Pak Ruslan menghampirinya. Pak Wijoyo, apa Bapak yakin ini semua ada hubungannya? Pak Wijoyo tak langsung menjawab, napasnya berat. Lalu ia menatap Pak Ruslan dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Dulu, aku pernah dengar cerita ini, Ruslan. Dan aku takut. Sejarah sedang terulang. Pak Ruslan terdiam. Cerita apa, Pak? Pak Wijoyo menelan ludah. Dulu, sebelum desa ini terbentuk, ada sebuah kelompok yang katanya melakukan ritual di hutan. Ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan menumbalkan anak-anak. Warga yang mendengar mulai berbisik-bisik. Sekarang lihat sendiri anak-anak kita mulai menghilang satu persatu. Pak Ruslan merasa darahnya berdesir. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari belakang kerumunan. Kita harus bertindak, kita harus pergi ke hutan. Namun, Mbah Sarmi yang sejak tadi diam, tiba-tiba membuka mulut.
Kalau kalian masuk tanpa tahu apa yang kalian hadapi, kalian tidak akan kembali. Warga langsung terdiam. Pak Ruslan memandang wajah Mbah Sarmi yang tampak lebih serius dari biasanya. Apa maksud Mbah? Mbah Sarmi menghela napas. Kalian mengira ini hanya tentang hilangnya anak-anak? Ini lebih dari itu. Mereka sudah lama menunggu, dan sekarang mereka mulai mengambil kembali hak mereka. Mata Pak Ruslan melebar. Mbah Sarmi melanjutkan, aku bisa membantu kalian mencari, tapi ada satu syarat. Pak Slamet yang anaknya baru hilang langsung berseru, apapun Mbah, saya akan lakukan apa saja. Mbah Sarmi menatap mereka satu persatu. Kalian harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin lebih buruk dari yang kalian bayangkan. Warga kembali terdiam. Angin berembus pelan membawa aroma lembab dari hutan. Dan entah kenapa saat itu Pak Ruslan merasa seseorang atau sesuatu sedang mengawasi mereka dari balik pepohonan alas purwo. Suasana di desa Sumbergondo semakin mencekam. 3 anak telah hilang tanpa jejak Jono, anak Buwati, dan anak Pak Slamet. Warga yang awalnya hanya khawatir kini mulai ketakutan. Malam itu beberapa pria desa termasuk Pak Ruslan, Pak Slamet, dan beberapa pemuda berkumpul di rumah Pak Lurah. Mereka tak bisa lagi hanya menunggu. Kita harus mencari anak-anak kita, seru Pak Slamet. Wajahnya memerah menahan emosi. Kalau kita diam, besok mungkin ada lagi yang hilang. Pak Lurah, pria tua yang bijaksana, menatap mereka satu persatu. Aku mengerti, tapi alas purwo bukan hutan biasa. Kalau kita masuk tanpa persiapan, kita bisa celaka. Pak Ruslan mengangguk. Itulah kenapa kita harus dengar saran Mbah Sarmi. Semua orang menoleh ke arah Mbah Sarmi, dukun tua desa yang sejak tadi duduk tenang di sudut ruangan. Ia menatap mereka dengan sorot mata tajam. Kalian ingin masuk ke hutan? Tanyanya pelan. Pak Slamet mengepalkan tangan. Apa ada cara lain, Mbah? Mbah Sarmi menghela napas. Ia mengambil sebatang dupa dari kantongnya, lalu menyalakannya. Asap putih membumbung ke udara, menyebarkan aroma khas yang membuat ruangan terasa lebih sunyi. Kalau kalian benar-benar ingin masuk, aku hanya bisa bilang satu hal, jangan pernah menoleh ke belakang. Pak Ruslan merinding. Kenapa, Mbah? Tanya salah seorang pemuda. Mbah Sarmi menatap mereka dalam-dalam. Karena kalau kalian menoleh, mereka akan tahu kalian bisa melihat mereka. Ruangan langsung sunyi. Pak Lurah menelan ludah. Baik, kalau begitu kita berangkat setelah Isya. Setelah Isya, 9 pria desa bersiap dengan obor dan senjata seadanya. Beberapa membawa golok, yang lain hanya menggenggam bambu runcing. Mbah Sarmi memimpin rombongan menuju gerbang alas purwo, ditemani Pak Ruslan dan Pak Slamet. Begitu masuk ke dalam hutan, hawa dingin langsung menyergap. Angin seakan membawa bisikan-bisikan samar. Langkah mereka teratur, tapi semakin dalam mereka berjalan, semakin terasa bahwa mereka sedang diawasi. Tiba-tiba Pak Slamet berhenti. Tunggu. Mereka menoleh. Ada yang bergerak di sana. Ia menunjuk ke balik semak-semak. Pak Ruslan memperhatikan dengan saksama. Semak itu bergoyang pelan. Lalu, hihihi. Suara tawa lirih terdengar. Seketika semua bulu kuduk mereka meremang. Jangan menoleh ke belakang, bisik Mbah Sarmi. Pak Ruslan menelan ludah. Mereka berjalan semakin dalam, melewati akar-akar besar yang menjalar seperti tangan makhluk gaib. Lalu mereka melihatnya. Jejak kaki kecil yang berlumuran darah. Pak Slamet hampir berteriak, tapi Pak Ruslan langsung menahan bahunya. Jangan berisik, bisiknya. Jejak itu mengarah ke sebuah pohon tua dengan akar yang menjuntai lebat. Dan di sana, di antara akar-akar tersebut, ada sesuatu yang tergantung. Pak Ruslan mengangkat obornya. Seketika, seluruh tubuhnya membeku. Itu pakaian anak Buwati. Namun anak itu sendiri tidak ada. Hanya pakaiannya yang tergantung seperti dijemur, berlumuran darah. Pak Slamet jatuh berlutut. Ya Allah, anakku. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, sesuatu bergerak di balik pepohonan. Bayangan hitam. Bukan satu. Banyak. Mbah Sarmi langsung melempar segenggam beras kuning ke tanah dan membaca mantra. Jangan menoleh, suaranya tajam. Namun salah satu pemuda tak tahan. Ia berbalik untuk melihat. Sekejap kemudian ia langsung menjerit histeris. Astagfirullah! Teriakan itu menggema di dalam hutan. Lalu tubuhnya terhempas ke belakang seolah dilempar sesuatu yang tak terlihat. Pak Ruslan langsung menarik Pak Slamet dan berteriak, lari! Mereka semua berbalik dan berlari sekencang mungkin keluar dari hutan. Nafas mereka tersengal, jantung mereka berdetak liar. Di belakang mereka, suara tawa menyeramkan semakin keras. Ketika akhirnya mereka mencapai tepi hutan, pemuda yang tadi berteriak roboh di tanah.
Ia kejang-kejang, matanya terbelalak kosong. Mbah Sarmi segera menaburkan beras kuning di sekelilingnya dan membaca mantra. Perlahan, pemuda itu berhenti kejang. Tapi saat ia buka mulutnya, dia sudah bangun. Suara itu bukan suaranya sendiri. Pak Ruslan merasa tubuhnya beku. Siapa yang ia maksud? Setelah kejadian di Alas Purwo, desa semakin gempar. Pemuda yang kerasukan semalam masih belum sadarkan diri dan 3 anak yang hilang belum ditemukan. Namun yang paling mengejutkan adalah hilangnya Mbah Sarmi. Pagi itu Pak Ruslan dan beberapa warga datang ke rumahnya. Namun saat mereka mengetuk pintu, tak ada jawaban. Pak Ruslan mendorong pintu perlahan, terkunci. "Pak, lihat itu!" Salah satu warga menunjuk ke tanah di depan rumah. Ada jejak kaki bertelanjang yang mengarah ke hutan. Pak Slamet menggigil. Jangan-jangan dia diambil juga? Pak Ruslan merasakan firasat buruk. Kita cari ke dalam. Mereka mendobrak pintu. Begitu terbuka, bau anyir langsung menyeruak. Di tengah ruangan ada sesajen yang sudah berserakan, beras kuning, bunga kenanga, dan dupa yang sudah padam. Dan di tengah-tengahnya, setumpuk rambut manusia. Warga langsung bergidik. Pak Lurah yang ikut masuk menatap pemandangan itu dengan wajah tegang. Ini bukan rambut Mbah Sarmi, Pak Ruslan menelan ludah. Ini rambut siapa? Tak ada yang menjawab. Lalu, salah satu pemuda desa yang ikut masuk tiba-tiba berteriak ketakutan. "Pak!" Di dinding! Semua menoleh. Di dinding rumah ada tulisan merah yang tampak seperti ditulis dengan darah. Seorang dukun tak akan bisa menghalangi kami. Pak Ruslan langsung mundur. Pak Slamet menggeleng. Ya Allah, apa artinya ini? Pak Lurah menarik napas dalam. Ini bukan lagi tentang anak-anak hilang. Ini perang antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Warga mulai berbisik-bisik, ketakutan menyebar di antara mereka. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan rumah itu, tiba-tiba suara aneh terdengar dari luar. Ketukan di pintu. Pak Ruslan dan yang lain langsung menoleh. Padahal tadi mereka yang mendobrak masuk. Tapi sekarang, pintu itu tertutup kembali. Dan ketukan itu terdengar dari dalam. Pak Ruslan merasakan darahnya membeku. Setelah meninggalkan rumah Mbah Sarmi, warga semakin waspada. Banyak yang mulai menyalakan dupa dan menaburkan garam di depan rumah mereka. Namun malam itu teror semakin menjadi. 3 anak lagi hilang. Dan kali ini orang tua mereka melihat langsung bagaimana mereka diambil. Bumina, ibu salah satu anak, ditemukan tergeletak pingsan di depan rumahnya. Ketika sadar, dia berteriak histeris. "Mata itu! Aku melihat matanya! Dia mengambil anakku!" Pak Ruslan menggenggam bahunya. "Siapa Bumina? Siapa yang ibu lihat?" Bumina terisak, suaranya bergetar. "Aku tak tahu, wajahnya tak jelas, tapi matanya merah seperti bara api." Warga semakin geger. Kini 6 anak hilang, Mbah Sarmi juga lenyap dan bayangan di hutan semakin terasa mendekat. Dan di antara mereka, ada satu orang yang mulai dicurigai. Seseorang yang dulu pernah kaya mendadak, lalu jatuh miskin lagi. Seseorang yang sering pergi ke hutan malam-malam. Pak Karso. Pak Ruslan langsung memutuskan, besok kita datangi rumah Pak Karso. Karena jika benar ini ada kaitannya dengan pesugihan, maka mereka tak punya banyak waktu lagi sebelum korban berikutnya jatuh. Pagi itu, warga desa Sumberdo bergerak menuju rumah Pak Karso. Kecurigaan semakin menguat. Lelaki tua itu dikenal sering pergi ke Alas Purwo pada malam-malam tertentu, dan dulunya sempat kaya mendadak sebelum akhirnya jatuh miskin. Setibanya di sana, rumah itu tampak sepi dan tertutup rapat. "Pak Karso!" teriak Pak Ruslan sambil mengetuk pintu keras-keras. Tak ada jawaban. Pak Slamet mengintip lewat celah jendela dan tiba-tiba wajahnya pucat. "Astagfirullah! Ruslan, lihat ini!" Pak Ruslan mengintip. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam rumah, Pak Karso duduk membelakangi mereka menghadap ke tembok. Di sekelilingnya ada tulang belulang kecil berserakan seperti tulang manusia. Pak Lurah yang ikut serta langsung mengambil keputusan. "Kita dobrak pintunya." Brak! Begitu pintu terbuka, Pak Karso berbalik perlahan. Dan yang membuat semua orang merinding, mata lelaki tua itu kosong, hitam pekat tanpa bola mata. "Sudah terlambat," gumamnya dengan suara serak. Pak Ruslan mendekat dengan hati-hati. "Apa maksudmu, Pak Karso? Di mana anak-anak yang hilang?" Pak Karso tersenyum samar, namun senyumnya justru mengerikan. "Mereka akan segera kembali, tapi bukan seperti yang kalian harapkan." Pak Slamet tak bisa menahan emosinya dan langsung menarik kerah Pak Karso. "Jangan main-main, Pak. Apa yang sudah kau lakukan?" Tiba-tiba, Pak Karso tertawa pelan, lalu semakin keras. "Kalian pikir bisa menghentikannya?
Matanya yang kosong mendadak mengeluarkan darah, membuat semua orang mundur ketakutan. Pak Lurah berbisik, dia sudah bukan manusia biasa lagi. Pak Karso menunduk, tubuhnya mulai bergetar hebat. Lalu, dia mendadak berhenti bergerak. Sunyi. Namun saat Pak Ruslan hendak mendekat, tiba-tiba tubuh Pak Karso kejang dan kepalanya terangkat ke atas seolah sesuatu merasuki dirinya. Dengan suara yang bukan lagi miliknya, ia berkata, "Aku sudah bangun dan aku akan mengambil semuanya." Tiba-tiba angin kencang berhembus dari dalam rumah, pintu dan jendela tertutup sendiri dengan keras, membuat semua orang terjebak di dalam. Pak Ruslan melihat sesuatu muncul di belakang Pak Karso. Bayangan hitam besar dengan mata merah membara. Makhluk itu mengangkat tangan kurusnya yang panjang, lalu menunjuk ke arah mereka. "Satu dari kalian akan menjadi milikku malam ini." Pak Ruslan langsung menarik Pak Slamet dan berteriak, "Kita harus keluar dari sini." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu menyentuh bahu Pak Slamet. Dia menoleh, dan seketika terpental ke belakang dengan kekuatan tak terlihat. Matanya terbelalak ketakutan. "Ruslan, tolong." Pak Ruslan langsung meraih tangannya, tapi ada sesuatu yang menarik Pak Slamet ke dalam bayangan gelap di pojokan ruangan. Wah! Tiba-tiba tubuh Pak Karso mengejang lalu roboh ke lantai. Seiring dengan itu, bayangan hitam di belakangnya menghilang dan suara bisikan samar terdengar di udara. "Kalian tidak bisa menghentikan ini." Pak Slamet terengah-engah di lantai, wajahnya pucat pasi. Pak Ruslan segera membopongnya keluar, diikuti yang lain. Begitu mereka keluar rumah, pintu belakang terbuka dengan sendirinya, dan di sana mereka melihat jalan setapak menuju hutan. Pak Lurah menatapnya dengan rahang mengeras. "Mereka menantang kita masuk ke dalam." Pak Ruslan mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita terima tantangan itu. Mereka harus masuk ke Alas Purwo sebelum lebih banyak korban berjatuhan." Malam itu, Pak Ruslan, Pak Slamet, dan warga desa akhirnya memasuki Alas Purwo, mengikuti jejak yang terlihat dari rumah Pak Karso. Tujuan mereka jelas, menemukan anak-anak yang hilang dan menghentikan teror ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Namun, saat mereka semakin masuk ke dalam hutan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pak Ruslan melihat slat jejak kaki kecil berlumuran darah yang mengarah ke sebuah batu besar. Saat obor menerangi permukaannya, mereka melihat bekas ukiran simbol aneh di sana, simbol yang sama dengan yang mereka temukan di rumah Pak Karso. Pak Lurah mengerutkan dahi. "Ini bukan sekadar pesugihan biasa, ini ritual kuno." Tiba-tiba, terdengar suara tangisan pelan dari balik semak-semak. Pak Slamet segera berlari ke arah suara itu. Saat semak-semak disibak, ia melihat seorang anak kecil tergeletak di tanah, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. "Jono!" serunya. Namun sebelum ia bisa meraih anak itu, suara berat menggema dari kegelapan. "Kalian terlalu jauh masuk." Semua orang menoleh. Pak Karso berdiri di balik pepohonan, matanya merah membara, tubuhnya tampak lebih kurus dan membungkuk. Pak Ruslan langsung maju. "Pak Karso, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana anak-anak yang lain?" Pak Karso tersenyum miring, lalu tertawa lirih. "Kalian ingin tahu?" Ia menunduk dan berbisik, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Lalu ia mendongak, matanya kosong, suaranya berubah lebih dalam dan menyeramkan. "Anak pertama yang hilang bukan kebetulan, itu semua karena aku." Semua warga menahan napas. Pak Karso mulai berbicara, suaranya berat seperti dihantui rasa bersalah yang mendalam. "Dulu aku kaya, usahaku berkembang pesat karena aku membuat perjanjian." Pak Lurah mengangguk tegang. "Pesugihan?" Pak Karso tertawa kecil. "Bukan pesugihan biasa, aku diberi kekayaan tapi ada harga yang harus dibayar." Pak Ruslan mengepalkan tangan. "Harga apa?" Pak Karso menunduk, lalu menatap mereka dengan mata yang kini dipenuhi air mata. "Nyawa seorang anak." Semua orang tercekat. 5 tahun lalu, aku mendapat peringatan. Jika aku ingin kekayaanku tetap bertahan, aku harus mempersembahkan seorang anak. Pak Slamet teringat sesuatu. Anak pertama yang hilang, yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pak Karso mengangguk. "Aku memilihnya. Aku membawa anak itu ke Alas Purwo dan mengikuti semua ritual yang diajarkan oleh sesuatu yang lebih kuat dariku." Pak Ruslan merasa darahnya mendidih. "Itu sebabnya tubuhnya ditemukan dimutilasi. Itu bagian dari ritualmu." Pak Karso menunduk. "Aku tak punya pilihan. Aku menyesal, tapi saat itu aku hanya memikirkan bagaimana mempertahankan kekayaanku." Pak Lurah menatapnya tajam. "Lalu kenapa sekarang anak-anak lain juga ikut hilang? Bukankah kau sudah membayar harga itu?" Pak Karso menatap kosong ke tanah.
Aku mencoba berhenti, tapi mereka tak membiarkanku lepas. Tiba-tiba angin kencang berhembus di tengah hutan. Bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan, terus terdengar di telinga mereka. Pak Karso, kau telah berjanji? Kau tak bisa kabur. Tiba-tiba Pak Karso menjerit kesakitan, tubuhnya tersentak ke belakang seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam bayangan. Pak Ruslan langsung berusaha menariknya, tapi Pak Karso menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Lari. Kalian semua harus keluar dari sini sebelum mereka mengambil kalian juga. Tapi sudah terlambat. Bayangan hitam muncul dari segala arah mengepung mereka. Dari dalam kabut kegelapan itu, muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk yang menuntut darah. Dan kali ini, ia tidak hanya menginginkan anak-anak, tapi juga mereka semua. Di dalam alas purwo, di bawah sinar bulan pucat, warga desa yang tersisa berdiri dalam ketakutan. Di hadapan mereka, bayangan hitam yang mengerikan mengangkat tubuh Pak Karso, sementara suara-suara gaib berbisik di udara. Kau tak bisa lari, Karso. Kau sudah berjanji. Pak Ruslan dan Pak Slamet hanya bisa menatap ngeri. Seluruh tubuh Pak Karso bergetar, matanya berair, namun ia tersenyum pahit. Akhirnya aku tahu aku hanya bidak dalam permainan mereka. Dengan suara bergetar, Pak Karso akhirnya mengungkap semuanya. Aku bukan satu-satunya yang terlibat dalam ini. Aku hanya pion. Ada yang lebih besar, dan dia ada di antara kita. Warga langsung saling berpandangan. Pak Ruslan menegangkan rahangnya. Siapa yang kau maksud? Karso? Pak Karso menatap seseorang di antara mereka. Pak Lurah. Semua mata langsung tertuju pada pemimpin desa itu. Pak Lurah tetap diam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi. 5 tahun lalu, aku tak sendirian saat melakukan ritual itu. Aku dipaksa. Suara Pak Karso melemah, namun tetap terdengar jelas. Pak Lurah juga bagian dari ini. Pak Slamet membelalakkan mata. Apa? Tidak mungkin. Pak Lurah akhirnya angkat bicara. Karso, kau bicara omong kosong. Namun, Pak Karso tertawa pelan. Aku tidak omong kosong. Kau juga menandatangani perjanjian itu. Kau butuh kekuatan, bukan? Supaya desa ini selamat. Warga mulai gelisah. Pak Lurah menarik napas dalam. Kau tidak mengerti? Aku hanya ingin melindungi desa ini. Aku tidak punya pilihan lain. Pak Ruslan mendekat. Matanya penuh amarah. Jadi semua ini benar? Semua anak yang hilang, mutilasi, semua gara-gara kalian berdua? Pak Lurah menunduk. Bukan aku yang menginginkan mereka mati. Aku hanya ingin melindungi desa ini dari kekeringan dan bencana. Tapi harga yang mereka minta terlalu tinggi. Pak Ruslan mengepalkan tangan. Jadi kau memilih mengorbankan nyawa anak-anak? Pak Lurah menunduk, suaranya bergetar. Aku pikir aku bisa menghentikannya. Aku pikir setelah Karso memberikan 1 anak, semuanya akan selesai. Tapi ternyata mereka terus meminta. Siapa mereka? Tanya Pak Slamet dengan suara serak. Pak Lurah mengangkat wajahnya yang kini dipenuhi rasa takut. Para penghuni alas purwo, mereka sudah ada di sini sebelum kita. Mereka adalah penjaga hutan ini, dan mereka haus darah. Pak Ruslan teringat sesuatu. Lalu bagaimana dengan Mbah Sarmi? Kenapa dia juga hilang? Pak Lurah menatapnya dengan ekspresi muram. Mbah Sarmi tahu terlalu banyak. Dia tahu tentang perjanjianku dengan alas purwo. Dia ingin menghentikan kami. Pak Slamet tersentak. Jadi kau yang menyingkirkannya? Pak Lurah menggeleng lemah. Bukan aku, tapi mereka. Semua orang merinding. Mbah Sarmi mencoba melawan. Dia menggunakan ilmu putih untuk menghentikan mereka, tapi mereka lebih kuat dan akhirnya dia diambil juga. Pak Ruslan merasakan dadanya sesak. Jadi Mbah Sarmi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan desa ini? Pak Lurah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi dia kalah. Dan sekarang mereka semakin kuat. Tiba-tiba jeritan Pak Karso menggema di dalam hutan. Bayangan hitam yang menggenggam tubuhnya menariknya semakin tinggi ke udara. Tidak, aku belum mau mati. Namun tak ada yang bisa dilakukan. Dengan satu sentakan kuat, tubuh Pak Karso tersedot ke dalam bayangan, menghilang dalam kegelapan alas purwo. Hanya tersisa suara bisikan yang menggema di udara. Janji harus ditepati. Pak Slamet menutup mata, berdoa agar roh Pak Karso mendapat pengampunan. Pak Ruslan mengusap wajahnya. Sekarang apa? Kita sudah tahu semuanya, tapi bagaimana cara menghentikan mereka? Pak Lurah menghela napas berat. Hanya ada satu cara. Kita harus menyelesaikan ritual terakhir. Pak Slamet menatapnya curiga. Ritual terakhir? Pak Lurah menatap dalam-dalam ke arah hutan yang semakin gelap. Jika kita tidak menutup perjanjian ini, mereka akan terus mengambil korban. Mereka sudah terlalu lama menuntut darah.
Kita harus mengakhiri ini di tempat perjanjian pertama dibuat. Pak Ruslan merasa jantungnya berdebar cepat. Di mana itu? Pak Lurah menatap mereka dengan ekspresi serius. Di tengah alas Purwo, tempat di mana semua ini bermula. Malam itu di tengah alas Purwo, angin bertiup kencang. Pak Ruslan, Pak Slamet, dan warga desa yang tersisa berdiri di hadapan batu besar dengan ukiran kuno. Pak Lurah, yang selama ini menyembunyikan rahasia besar, menghela napas berat. Disinilah semuanya bermula, dan disinilah semuanya harus berakhir. Pak Ruslan menggenggam parang erat-erat. Apa yang harus kita lakukan? Pak Lurah menatap ke arah langit. Perjanjian ini harus ditutup dengan doa dan pembersihan tempat ini. Pak Slamet menelan ludah. Bagaimana caranya? Pak Lurah mengambil segenggam tanah dari sekitar batu, lalu mulai menggumkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Beberapa warga mengikuti, menyalakan dupa dan membakar kemenyan, seperti yang dilakukan leluhur mereka dulu saat hendak membersihkan tempat angker. Sambil berdoa, Pak Lurah akhirnya mengungkap kebenaran. Aku memang pernah meminta bantuan ke tempat ini. Aku berharap desa kita tidak terkena bencana, sawah tetap subur, dan warga hidup sejahtera. Tapi aku tidak tahu kalau akan ada harga yang harus dibayar. Pak Ruslan menatap tajam. Harga itu adalah anak-anak desa kita, kan? Pak Lurah menunduk. Aku tak pernah bermaksud mengorbankan mereka. Ternyata, perjanjian itu terjadi karena kesalahan masa lalu. Leluhur desa ini dulu pernah berjanji untuk menjaga tempat ini dan tidak merusaknya. Namun generasi setelahnya melanggar perjanjian itu, menebang pohon, membangun rumah di tanah yang dianggap sakral. Akhirnya arwah penjaga hutan menuntut balasan. Pak Lurah mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, sebuah keris kecil yang telah diwariskan turun-temurun. Inilah yang dulu digunakan untuk mengikat perjanjian. Sekarang, kita harus menggunakannya untuk mengakhiri segalanya. Ia kemudian menusukkan keris itu ke dalam tanah, tepat di depan batu besar. Warga mulai membaca doa dengan suara lantang, mengusir energi negatif yang selama ini menghantui desa mereka. Angin berhembus semakin kencang. Dedaunan berputar di udara, suara bisikan samar mulai terdengar. Namun, semakin doa dipanjatkan, suara-suara itu semakin melemah. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Pak Ruslan dan warga saling berpandangan. Alas Purwo terasa berbeda. Tidak lagi kanan mencekam. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Pak Lurah menatap batu besar itu. Sudah selesai. Kita sudah menutup perjanjian ini dengan cara yang benar. Beberapa hari setelah ritual, kehidupan di desa mulai berubah. Warga mulai kembali hidup dengan damai. Pak Ruslan yang dulu hanya dianggap warga biasa, kini menjadi sosok yang dihormati di desa karena keberaniannya mengungkap kebenaran. Pak Lurah yang dulu memikul beban kesalahan, kini menghabiskan waktunya membantu masyarakat dan menebus dosa-dosanya dengan berbuat baik. Dan hutan Alas Purwo, ia tetap berdiri megah, tapi kini tidak ada lagi yang berani merusaknya. Meskipun semua sudah kembali normal, warga desa tak pernah melupakan kejadian itu. Setiap tahun mereka melakukan selamatan desa, mengirim doa untuk para leluhur dan menjaga alam sekitar. Sebab mereka tahu, jika mereka kembali melupakan perjanjian leluhur, teror bisa kembali kapan saja.